Ya, makanya mengapa kita walaupun sudah bisa baca Quran, disempurnakan lagi dengan belajar tahsin, belajar mahraj. Kenapa? Supaya sewaktu kita lafazkan, dia tepat di garisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa tepat di garisnya. Tapi kalau kita lafazkan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak pas di garisnya, Bu. Dan uniknya, lafaz Al-Quran itu selalu bergetarnya sampai jantung, Ibu. Coba Ibu basmalah, coba pegang dada sini. Jangan terlalu bawah ya, karena kolbu adanya di serambi kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu basmalah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Allah, coba Bu. Allah. Ya Allah. Begitu enggak? Kalau enggak sampai bergentar di jantung, berarti lafaznya ada yang keliru tuh. Ya Allah. Coba Ibu sekarang, maaf ya. Allah. Coba. Allah. Allah. Bergetarnya sampai di leher aja. Allah bergetar di leher. Allah juga bergetar di leher. Tapi pas di sini Allah enggak bergetar, Allah bergetar. Ya enggak sih? Coba lagi nih. Allah. 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 Enggak bergetar Allah. Apalagi Allah. Tambah enggak bergetar. Ya? Paham ya, Bu? Maka untuk mengaktifkan suara Tuhan yang di kolbu kita, pada saat ibu hamil, janin belum sanggup sendiri, maka ibunya yang bacakan Quran, dengar Quran, lihat Quran. Makanya pas lahir, kenapa bayi umat Islam diazankan, dikomatkan, supaya ini tebal. Paham ya, Bu? Rasulullah SAW ditebalkan suara Tuhan yang bentuk Al-Quran di jantungnya, itu dikisahkan di usia 5 tahun, beliau dibersihkan jantungnya oleh malaikat Jibril. Itu yang diambil jantungnya. Supaya Quran yang sudah ada di kolbunya Rasulullah, itu dengan dicuci, oh maaf, 1, 2, kedengaran gak sih kalau cuma dari bawah? Ya kedengaran ya? Takut jatuh soalnya. Ya. Itu memperkuat, mempertebal neuron itu. Cuma kita umatnya ya nggak perlu dicuci, tetapi dengan menyebut-nyebutnya lagi, melafazkannya lagi. Ya. Nah, melafazkan Allah saja, nih Allah, itu suara Tuhan yang ada di kolbu kita nyala, Bu, nyala. Ya. Apalagi syahadat, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Getar nggak, Bu? Tuh, getar sampai sini. Bu Aisyah kan setiap omongan pasti bergetar sampai sini. Enggak, Bu. Enggak. Anehnya, uniknya, luar biasanya, kalimat thayyibah, kalimat zikrullah, dan ayat-ayat Quran, itu setiap dilafazkan, dia bergetar. Ibu ngomong bintang kecil aja ngejawab, bintang kecil, cuma di sini. Bintang kecil, di sini. Nggak sampai sini, Bu. Bintang kecil, coba Ibu. Bintang kecil, nggak sampai sini. Tapi kalau Ibu salawat coba. Sallallahu ala Muhammad. Nah, sampai sini loh. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini, Bu. Oke? Iya. Masya Allah. Bahkan yang dengar saja itu langsung bergetar. Dan Allah juga minta suara Tuhan itu diwajibkan pada saat kita beribadah, dia bergetar lagi. Ibadah khusus kita adalah sholat. Ibu, kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, Allahu Akbar, bergetar nggak?
Ya. Baca doa iftitah bergetar. Baca Al-Fatihah bergetar. Baca surat-surat pendek bergetar. Ya. Kemudian kita doa di setiap gerakan itu bergetar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu bergetar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi Bu Aisyah kalau misalnya kita lagi sholat sendiri kan kadang-kadang kita ngomongnya tidak terlalu keras. Kita sir. Ibu sir saja bergetar, Bu. Ya. Apalagi kalau sedikit dikeraskan. Karena memang diharapkan, dimintanya sedikit dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu bergetar, Bu. Bergetar. Ya. Itu dalam rangka mengaktifkan suara Tuhan. Tapi suara Tuhan ini sering tertutup dengan sambungan baru tentang peristiwa tadi. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menjengkelkan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mencemaskan. Dia bisa ketutup. Karena sambungan di atasnya ada lagi. Maka lama-lama suara Tuhan itu bisa didorong ke dalam. Ibu kebayang nggak mata ibu kan cekap ke dalam, ya? Suara Tuhan ibu makin ke dalam, makin terkubur ke dalam. Apalagi yang setiap hari tidak ibadah, tidak baca Quran, terkubur di dalam. Terkubur oleh apa? Peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, ya kan? Nah, makanya itu yang ditakutkan. Kalau peristiwa-peristiwa kesedihan, kemarahan, kejengkelan kita masukkan di dalam otak dan di kolbu kita menutupi suara Tuhan, itu yang ditakutkan, kolbu kita tertutup. Khatamallahu fi qulubihim, ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan memang di sini, Bu, kalau lagi kesel sama suami, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Dan memang di situ tempatnya, Bu, di situ. Hanya Allah juga kasih tahu caranya bahwa agar dia tidak menutupi suara Tuhan yang ada di kolbu kita, ya, dan tidak penuh juga dada kita, maka sambungan yang terlanjur kita terima, baik dilihat, didengar, dirasakan, ya, itu disuruh dibuka sambungannya, Bu. Supaya yang tersambung di kolbu itu yang suara Tuhan aja. Memang bisa, Bu Aisyah, sambungan-sambungan di kolbu kita itu dibuka. Bisa ternyata. Tuh. Hanya memang dia tidak bisa. Jadi begini ya, Bu, gimana saya kasih tahu sambungannya? Ya, ibu-ibu mudah-mudahan bisa lihat ya. Jadi sambungannya, nih ya, Bu, aslinya nih, aslinya neuron tuh kayak gini. Tuh coba perhatikan ya. Yang nggak lihat coba bayangin aja. Satu komputer nih, Bu, satu komputer ya. Ada 100. Dia tersambungnya ya, ada lemnya. Antara kabel satu dengan kabel yang lain tuh, Bu. Lem inilah yang membuat tersambung. Nah, tapi kalau peristiwa itu, Bu, ibu terulang-ulang terus, atau ibu pikirkan ulang, sambungannya jadi lebih ribet. Jadi kalau dia tali, dia nggak hanya begini. Kalau baru satu kali ibu misalnya, ya, dibentak suami, atau ibu kesel sama suami baru satu kali begini. Ya, 2 kali begini, 3 kali berulet-ulet, besoknya lagi dibentak begini lagi, besoknya lagi, penuh jadinya. Ditambah lagi kalau ibu memikirkan, kenapa tadi aku dibentak suami padahal cuma gini aja, ditambah lagi tuh, Bu, ditambah. Nah, ini yang hati-hati, sambungannya seperti ini bisa menutupi sambungan suara Tuhan yang ada di kolbu manusia. Ngerti ya, Bu? Sehingga ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa suami itu jembatan surganya istri, tapi karena dia tenggelam di dalam kolbu kita, karena tertutupi dengan sambungan-sambungan peristiwa yang menjengkelkan terhadap dia, maka kita nanti sering nggak dengar kata-kata kita bahwa ya suami itu jembatan surga, makanya kamu harus santun, makanya kamu harus cantik, makanya kamu harus lembut. Kalau sudah ketutup, ikut taklim di mana saja, kemudian guru-guru bilang bahwa kita harus lembut sama suami, itu langsung gitu. Karena belum dibuka. Ya, Bu, ya. Pernah nggak gitu, Bu?
Kalau ada guru kita mengatakan ya, sambut suami dengan senyum. Itu pasti kolbunya masih keikat. Kita bilang keikat aja, jangan ketutup. Ya, terikat. Karena bisa dibuka. Oke. Bagaimana cara membukanya? Bisa jadi teman-teman sudah lakukan itu. Rupanya cara membuka ini dengan memaafkan. Caranya itu tadi. Rubah posisi, olah nafas, dan sebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Pokoknya sebut zikrullah sampai bergetar di kalbu, maka dia akan terbuka ikatan. Tapi ibu, dia terbukanya tidak bisa sampai dang gitu, nggak bisa. Dia hanya terbukanya ikatannya dari begini, cuman begini saja. Semua peristiwa yang sudah terjadi, apalagi yang mengikat emosi sangat intens, tidak bisa kita buka begini. Makanya ada istilah, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Karena sambungan yang begini itu memang untuk tidak dilupakan. Tapi memaafkan. Ya. Apakah berfungsi? Berfungsi, sangat berfungsi. Ibu, kalau ibu mengingat peristiwa tapi tidak memaafkan, ibu keikatnya begini. Ini memberatkan. Ini bahaya. Ini yang membuat dada ibu sumpek. Ini yang membuat kalau kebanyakan tiap hari, suara Tuhan yang ada di bawahnya ketutup. Tapi kalau dia begini saja, tidak masalah. Untuk apa? Pembelajaran. Saya kasih contoh ya, misalnya. Waktu baru awal-awal menikah, suami saya suruh saya bikin kopi. Ya, tolong bikin kopi dong. Saking pengennya jadi istri soleha. Cuman waktu itu entah kenapa gulanya kebanyakan. Jadi pas dia kasih, dia minum karena suami yang wataknya ekstrovert, ya, dia terlalu ekstrovert banget. Dia minum dimuntahin, weh, kayak di sinetron. Saya kaget, kenapa? Bikin kopi kok kayak gitu, kemanisan. Oh, sedih loh saya waktu itu. Makanya memori tentang bikin kopi kemanisan bukan hanya terekam di otak, tetapi juga terekam di kolbu. Cuman baru satu kali itu langsung dek. Terus saya bawalah kopi itu, jalan ke dapur kan sambil ngomong dalam hati kan, kok bisa kemanisan sih? Ya, udah gitu pakai marah lagi, dek, keikat lagi. Pak, ngerti Bu? Pada saat kita ngomong sendiri, dia ngiket tambah ngiket Bu. Ya. Terus dalam hati saya gitu aja, bilang kayak yang lembut. Ya. Bilang kayak sayang, lain kali jangan kebanyakan gulanya ya, kan gitu. Ya kan? Itu berapa menit coba itu waktu saya memikirkan kopi yang kemanisan itu. Ya. Udah gitu. Dan apa yang terjadi? Kalau semakin terikat ini, maka suara Tuhan yang mengatakan bahwa istri harus berbakti sama suami, itu bisa ketutup Bu. Bisa ketutup. Dan itu berapa kali dalam sehari seorang istri mengalami hal kayak gitu. Itu tadi pagi baru kopi. Agak siang sedikit masalah lele. Sore sedikit masalah kamar, belum disapu. Malam sedikit masalah apa? Ya, tempat tidur masih berantakan. Coba itu baru satu hari. Kalau 40 tahun berumah tangga kayak apa kira-kira? Nah, itulah untungnya kita disuruh ibadah. Walaupun ibu-ibu tanpa terasa ibu lakukan sholat, ya, sholat fardu, bahkan ibu juga lakukan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tanpa terasa ibu juga selalu
zikrullah. Tanpa terasa juga ibu baca Quran. Itu sebetulnya kolbu kita sudah Allah buka-bukakan. Coba bu, kalau sudah kayak gitu, kita nggak ibadah, kita nggak sebut Allah, kita nggak baca Quran, kayak apa tuh? Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, mudghah ini kan mudghah. Kalau dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Kalau dia baik, baik pula seluruh tubuh. Maka jangan heran kenapa ada istri bunuh suaminya, bu. Bisa jadi, kebayang nggak ibu? Mudghahnya itu penuh dengan ikatan-ikatan memori yang menyakitkan. Ya. Bisa jadi begitu. Paham ya? Nah, ini menurut saya paling penting ini adalah menyikapi perbedaan-perbedaan itu adalah selalu kita maafkan saja. Kalau perbedaan yang detailnya kan ibu-ibu juga sering dengar kalau Bu Isa sharing di media sosial tentang laki-laki, tentang wajah laki-laki yang lebih rata, yang lebih flat, datar dibanding perempuan. Nah itu kita pelajari saja itu. Tetapi yang saya mau supaya kolbu kita pulang dari sini lapang, itu adalah cara membuka kolbu ini. Ya bu, ya. Dari sekian juta memori, tentu ada banyak yang Allah sudah bukakan tanpa kita rasa, karena kita patuh dan taat pada Allah untuk ibadah. Salah satu manfaatnya adalah terbuka bu, terbuka. Maka suara Tuhan ibu juga selalu nyala. Walaupun suami agak begitu mukanya kayaknya cuek, tapi ibu langsung selalu ingat bahwa ya laki-laki inilah yang akan menolongku nanti di akhirat. Ibu tenang aja, tenang aja. Walaupun mungkin muka suami rata. Ibu pernah lihat gak sih muka suami rata bu? Coba lihat TV tuh. Tuh lihat tuh. Laki-laki kalau ketemu istrinya 10 menit pertama mukanya kayak gitu bu. Apapun perasaannya bu, tuh lihat tuh mukanya bu. Kayak gitu bu. Makanya kalau ibu merasa suami saya kok nggak peduli sama aku, bukan nggak peduli bu, emang mukanya rata. Dan ibu nggak hanya sendiri. Itu gara-gara muka rata itu bu. Itu bisa ngikat-ngikat kolbu bertahun-tahun kalau ibu nggak belajar. Termasuk saya. Tapi sekarang karena udah ngerti, setiap lihat muka suami kayak gitu dalam hati saya, ya Allah, laki banget suami aku. Sehingga dia nggak perlu mengikat kolbu kita. Paham ya bu ya? Itu bu, perhatikan baik-baik ya. 10 menit pertama suami kalau ketemu istrinya, apapun perasaan, mukanya kayak gitu bu. Tolong, gara-gara ini ibu nggak usah lagi ngikat-ngikat kolbu ya. Ya, udah ada ilmunya ya. Iya. Tapi Bu Aisyah kenapa ya masih keikat juga? Segera istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Supaya ingat juga ilmunya bu. Kan kita memang beda. Datang tuh suami 10 menit pertama, Assalamualaikum. Terus kita sambut dengan senyum kan, Waalaikumsalam. Ayah. Cium tangan. Ibu maunya apa kalau senyum sama suami? Dibalas senyum. Bisa bu, tapi tunggu 10 menit. Dia lagi loading tuh mukanya. Karena kalau nggak tahu ilmu ini bu, ibu senang nggak dijemput suami? Senang? Senang. Saya juga senang kalau suami bilang, saya jemput kamu, ya Allah senang banget. Terus terikat di sini kan, karena senang banget. Sampai mobil mukanya rata. Itu keikat lagi. Jadi bercampur terikatnya nih. Tapi karena ada ilmu ya. Terus sebelum terikat, karena kita tahu ilmunya, maka nggak boleh lepas istighfar kita. Pas lihat muka suami, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham ya bu? Saya begitu bu, saya nggak mau lagi terikat kolbu saya. Kenapa? Khawatir percuma kita baca Quran, percuma kita ibadah, hanya gara-gara hal yang sepele ya. Suara Tuhan itu tertutupi, nggak mau, saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terlambat ngirim transferan,
Saya nggak mau lagi terikat-ikat itu. Buang waktu, bahaya ya. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Dan mengenai kopi kemanisan tadi, dulu sebelum belajar untuk melepaskan atau memaafkan, ya, kebayang nggak Bu? Kolbu saya tetap terikat ini. Dan apa yang terjadi? Dan setiap bikin kopi kemanisan. Karena apa? Karena apa yang terekam di otak dia jalan di badan lewat sistem saraf tadi dan membuat kita melakukan yang sama. Ngerti Bu? Barulah tuh pas ngerti. Saya belajar ilmu-ilmu neuroscience ya, karena memang dokter. Menikah 92, belajarnya 99. 92 sampai 99 berantemnya gara-gara itu tadi, kopi kemanisan. Dan saya juga aneh, kok kemanisan lagi? Ya. Kok manis lagi? Kok kemanisan sih? Kayaknya udah dikurangin. Ya, gitu. Akhirnya pas tahu tentang ilmu neuroscience, kemudian kita tahu bahwa memaafkan itu akan membuka ikatan, ya, maka nanti akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih benar lagi apa yang kita lakukan udah. Dan kalau ada peristiwa yang sampai sekarang ibu masih ingat tentang kekesalan, kemarahan, kejengkelan, apakah pada pasangan, apakah pada anak-anak, ya, ibu bisa setelah istighfar kalimatnya ditambahkan. Kata Allah dalam surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Maka setelah itu saya duduk, kan tadi rubah posisi kan Bu, olah nafas, tarik nafas dulu, terus ingat Allah, istighfar, terus ngomong, ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Itu harus gitu tuh. Dan sebut namanya lengkap. Nama suami saya bukan Dahlan ya Bu, karena banyak yang menyangka suami saya Dahlan. Dahlan itu nama ayah saya. Suami saya namanya Priyanto Sismadi, Priyanto bin Sismadi, ya. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, Priyanto bin Sismadi. Harus lengkap ya Bu. Kenapa harus lengkap? Wallahu alam. Tapi mungkin karena nama banyak. Kalau saya cuma bilang saya maafkan suamiku Priyanto, maka seluruh nama Priyanto di Indonesia saya maafkan. Tapi bila saya maafkan suamiku Priyanto bin Sismadi, maka orang itulah yang saya maafkan. Maka sambungan yang di kolbu itu khusus tadi itu yang terbuka Bu. Ngerti tentang ini ya? Ya. Terus ibu juga harus sebut kenapa ibu maafkan. Saya maafkan ya Allah suamiku Priyanto bin Sismadi karena dia pernah mengagetkan aku, marah pada aku gara-gara kopi kemanisan ya Allah. Nah itu. Dan ampuni dia ya Allah. Ya. Paham ya Bu? Coba ulang Bu. Saya maafkan, dan sebut namanya ya, terus penyebabnya juga disebut, dan ampuni dia ya Allah. Oke? Bisa ya Bu? Bisa ya? Iya. Karena sudah dikasih tahu udah habis waktunya, tapi saya nggak mau ibu pulang dalam kondisi belum plong perasaannya. Yuk kita sama-sama membuka satu peristiwa saja, ya. Caranya gimana? Ya, ibu rileks ya, saya pandu ya. Pada saat nanti ibu pejamkan mata, terus ada satu peristiwa yang ibu ingat, entah karena kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau yang lalunya, itu berarti peristiwa yang muncul di benak ibu, baik di otak maupun di kolbu, itu yang masih terikat dan mau dibuka. Setuju ya? Dan nanti sama-sama kita untuk membukanya dengan istighfar dan kalimat afirmasi positif yang Allah ajarkan. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Oke? Bisa ya? Ayo sekarang pejamkan mata dulu Bu. Nggak usah ada tanya jawab ya Bu. Yang penting terapi aja mending. Ya, yuk tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut perlahan. Ya, kita langsung olah nafas karena ibu sudah posisinya sudah duduk ya, apalagi sudah duduk di bawah. Ayo tarik nafas panjang. Buang lewat mulut.
Semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks ya. Sekali lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Ini kita baca ta'awuz 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ibu-ibu, akhwat fillah, apabila saat ini dalam kondisi tenang dan rileks, ada sebuah peristiwa yang Anda ingat-ingat dan Anda rasa-rasa yang membuat memori peristiwa itu mengikat emosi yang ekstrim. Apakah Anda sangat sedih, sangat khawatir, sangat cemas, atau bahkan sangat kecewa, sangat marah? Apabila tiba-tiba muncul, apakah itu peristiwa baru saja, atau pekan lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu, atau entah kapan, dan saat ini muncul, tolong teman-teman pikirkan lagi, dan ingat-ingat lagi, dan rasa-rasa lagi. Bisa jadi Anda melihat ada orang yang membuat suasana pikiran dan perasaan Anda di peristiwa tersebut membuat Anda sangat sedihkah, sangat kesalkah, sangat marah, sangat kecewa, apapun. Dan sekarang dari peristiwa memori tersebut, tolong hadirkan orang yang sempat membuat memori peristiwa di pikiran dan perasaan Anda sangat melekat. Hadirkan dia seolah-olah ada di depan teman-teman. Kalau sudah, apakah itu pasangan Anda, anak Anda, atau siapapun yang membuat Anda merasa kesal, sedih, jengkel, dan sebagainya, hadirkan dia. Bisa jadi Anda bisa melihat detil orangnya, atau Anda melihat tidak bisa detil, hanya loncatan-loncatan wajah saja, tidak mengapa. Ini semua pada saat seperti ini otak kanan kita sedang aktif. Ya. Baik, dan kita istighfar dulu sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Pegang dada Anda, terutama serambi kanan. Astaghfirullahaladzim. Rasakan getaran istighfar sampai di kolbu Anda. Astaghfirullahaladzim. 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 Baik, di depan Anda ada seseorang yang pernah membuat Anda sedih dan pernah membuat Anda sangat kecewa, sangat marah, atau apapun perasaan yang mengikat. Dan sekarang Anda katakan dalam hati masing-masing, ya Allah. Katakan dalam hati masing-masing secara sir saja. Ya Allah, saya maafkan. Sebut siapa dia. Sebut namanya yang lengkap. Sebab apa penyebabnya Anda ingin maafkan dia. Saya maafkan. Sebut namanya dan kenapa Anda mau memaafkan. Apabila sudah Anda sebutkan kenapa Anda ingin memaafkannya, karena perilaku apa yang Anda memaafkannya, sambung dengan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sebut lagi namanya. Lagi ya Allah, saya maafkan. Apakah itu suami, anak, sebut ya. Dan sebut namanya, pakai binnya atau pakai bintinya. Karena dan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sebut lagi namanya. Jadi sekali lagi ya. Ya Allah, saya maafkan. Ampuni dia ya Allah. Sebut namanya.
Lagi ya Allah saya maafkan. Sampai ibu rasa di jantung ibu itu, saya maafkan. Apabila ada air mata mengalir, lepaskan saja Bu, karena buat perempuan air mata ini adalah ya pembasuh luka atau pembasuh hal-hal yang ya terekam di kolbu Anda. Saya maafkan dan ampuni dia ya Allah. Baik, kalau sudah Anda bayangkan wajah orang yang ada di depan Anda perlahan-lahan tersenyum. Bahkan kalau dia memang pasangan Anda atau anak Anda, bayangkan dia memeluk Anda dan terdengar bisikan mengucapkan terima kasih istriku, engkau telah maafkan aku saat ini. Kalau itu anak, terima kasih bunda, terima kasih umi, terima kasih mama, engkau maafkan kami. Atau siapapun itu, ya, Anda rasakan dia memeluk Anda dan dia juga berterima kasih karena Anda telah memaafkan. Peristiwa ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang memang sudah tidak ada juga di dunia. Mungkin kita tadi kesal atau sedih dengan ibu, dengan ayah, dengan kakek, dengan nenek, dan mereka ada di alam barzah. Tapi pada saat teman-teman memaafkan, maka ruh mereka di alam barzah sangat gembira karena mereka tahu bahwa seseorang yang pernah tersakiti sengaja atau tanpa sengaja telah memaafkannya, dan itu yang akan melapangkan kuburnya. Baik, dan sekarang ya tekan lagi dada Anda, katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ibu Aisyah atas ilmunya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah, Ibu insya Allah mengisi lagi ya di lain waktu dengan banyak kesempatan, karena ini banyak banget yang ingin bertanya, tapi mohon maaf lahir batin banget karena keterbatasan waktu kita tidak bisa ada sesi tanya jawab ya Ibu-Ibu. Ya, betul. Baiklah, saya tanya dulu boleh? Boleh Bu. Ibu bisa tadi lakukannya? Insya Allah ya. Dan ini bisa Ibu lakukan di rumah berulang-ulang ya. Bu Aisyah, kok saya nggak nangis? Nggak apa-apa Bu, nggak perlu harus nangis. Bu Aisyah, kok saya meleleh air mata? Bagus juga Bu, ya, karena air mata itu pada perempuan, kelenjar air matanya di sini Bu, lebih lebar Allah ciptakan dibanding pria. Itu jangan heran Ibu sedih keluar air mata, Ibu terharu keluar air mata, Ibu bahagia pun keluar air mata ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi maksud saya hari ini adalah Ibu punya tips tambahan untuk di rumah. Apabila tiba-tiba muncul memori-memori seperti tadi, segera duduk, ya, tarik nafas, istighfar, dan Ibu bayangkan orang tersebut, dan Ibu langsung, ya Allah saya maafkan Fulan bin Fulan karena apa, dan ampuni dia ya Allah. Maka ya beberapa kali Ibu lakukan, Ibu akan aneh rasanya, kok plong seperti itu, ya. Alhamdulillah. Insya Allah akan membawa kebaikan buat Ibu. Alhamdulillah, Insya Allah.